بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Malam hari ini kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir dan pembahasan masih terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah khurujud dajjal, munculnya dajjal. Dajjal ini manusia. Wad-dajjal huwal kadzdzab syadidud dajjal. Dajjal itu seorang manusia yang pendusta, kadzdzab, yang selalu berdusta. Syadidud dajjal. Dan dia ini makhluk yang sangat menutupi kebenaran. Wad-dajjal fil lughah wa taghtiyah. Dajjal itu, dajjal secara bahasa artinya menutup. Wa sumiyal kadzdzab dajjalan li'annahu yughattil haqq bi batilihi. Dan pendusta ini disebut dajjal karena dia menutup kebenaran dengan kebatilan. Wa min amaratis sa'atil kubra zuhur syakhs sammahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bid-dajjal. Dan di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat yang besar, munculnya sosok yang Nabi SAW menyebutnya dengan Dajjal. Likathrati tadjilihi wa kadhibih. Karena dia adalah makhluk yang selalu menutup kebenaran dan selalu berdusta. Yadda'il uluhiyah. Nantinya dia akan mengaku sebagai Tuhan. Wa yuhawil an yaftina an-nas an dinihim bima yuhdithuhu min khawarikil adat wa ajaibil umur. Dia berupaya untuk menimbulkan fitnah dalam pengertian ingin mengguncang keyakinan dan agama manusia dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang dia miliki. Tentu kemampuan tersebut, keluar biasaan yang dimiliki oleh Dajjal, semua tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia terperdaya dengan fitnah Dajjal, mengikuti Dajjal, dan sebagian orang, sebagian manusia tetap teguh imannya. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan
keimanan, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Fala yankhadi'un bidajalihi wa dhalalihi. Mereka orang-orang beriman itu tidak tertipu dengan kedustaannya, dengan penyesatannya. Thumma ya'dhanallahu bil qada' ala fitnatihi. Setelah dia membuat kerusakan, membuat fitnah, maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi Allah Isa untuk turun dan membunuh Dajjal. Dan semua peristiwa ini termaktub, tertulis di dalam hadis-hadis yang sahih yang mencapai derajat mutawatir, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam penjelasannya terhadap kitab Sahih Muslim, ketika beliau berbicara tentang hadis-hadis yang terkait dengan masalah Dajjal, beliau mengatakan al-ahadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuhu fi qissatid Dajjal hujjah limadhhabi ahli al-haq fi sihhati wujudihi. Beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya terkait dengan kisah Dajjal merupakan hujjah bagi madhab ahlul haq. Madhab ahlul haq yakni madhab ahli sunnah wal jamaah tentang adanya Dajjal itu. Dia adalah sosok yang nampak, yang melakukan beberapa hal yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Ini saya bacakan terjemahannya. Dia menampakkan sesuatu yang luar biasa, seperti menghidupkan orang mati yang ia bunuh, memunculkan keindahan dan kesuburan dunia, wa min zuhuri zahratid dunya wal khasbi ma'ahu. Nanti kita baca hadisnya. Bagaimana dia bisa menyuburkan tanaman, kebun, orang-orang yang mau beriman kepadanya, dan dia bisa membuat paceklik masyarakat yang tidak mau beriman kepadanya. Itu sekali lagi adalah kemampuan yang Allah berikan sementara untuk menguji manusia. Mereka percaya dengan Dajjal, meninggalkan keimanan kepada Allah atau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan taman, api dan 2 sungai, kekayaan bumi mengikutinya. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dan beberapa keistimewaan-keistimewaan yang lain, semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Imam Nawawi rahimahullah, karena tulisannya panjang, beliau ingin menegaskan bahwa Dajjal itu memang benar adanya karena tertulis di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu beliau mengingatkan, inilah madhab ahli sunnah. Maka ahli sunnah tidak akan mengingkari munculnya Dajjal, tidak akan mengingkari dan menolak hadis-hadis tentang Dajjal. Inilah madhab ahli sunnah. Semua ahli hadis, fuqaha dan para peneliti, itu madhab mereka. Berbeda dengan orang-orang Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah yang menolak keberadaannya dan menganggap batil segala hal yang terjadi padanya. Di antara kelompok-kelompok sesat yang tidak percaya dengan munculnya Dajjal
Mereka adalah Khawarij, Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah. Kemudian kita baca beberapa hadis yang sahih terkait dengan masalah Dajjal. Di antara hadis-hadis yang terkait dengan masalah Dajjal, apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya, lalu beliau memuji Allah sebagaimana layaknya. Kemudian beliau bercerita tentang Dajjal. Faqala inni unzirkumuh wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumahu. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Kata Nabi, saya akan berbicara tentang Dajjal, memperingatkan kalian akan bahayanya Dajjal. Dan tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah kecuali Nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal. Nabi Nuh memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Akan tetapi aku akan menyampaikan kepada kalian perkataan yang belum pernah disampaikan oleh Nabi kepada kaumnya. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'a'war. Kalian tahu bahwa Dajjal itu adalah a'war, buta mata satunya. Ya, kalau bahasa kita picak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta. Allah Maha Sempurna. Itu untuk mengenali Dajjal, karena Dajjal nanti mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan dan pengakuannya ini dibuktikan dengan kemampuan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia yang memiliki kemampuan seperti kemampuan Dajjal. Tentunya kita tidak berbicara tentang para nabi dan para rasul. Nanti kita baca hadis berikutnya. Maka kata Nabi, kenalilah Dajjal itu buta. Tidak mungkin Tuhan itu buta. Picek. Satu matanya buta. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin, hadis yang menjelaskan bahwa setiap Nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Setiap Nabi, mulai dari Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Sebagian ulama mengatakan Rasul yang pertama Nuh, Nabi yang pertama Adam. Ala kulli hal, apapun perbedaannya, semua Nabi memperingatkan umatnya, kaumnya tentang Dajjal. Padahal Dajjal turun di akhir zaman. Ini satu menunjukkan dahsyatnya fitnah Dajjal. Yang kedua, penyampaian informasi yang terus menerus dari satu Nabi ke Nabi yang lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita pun perlu menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anak cucu kita. Sehingga informasi ini terus bergulir, terus bersambung. Bersambung sampai mana? Sampai kepada orang-orang anak-anak cucu kita yang nanti bertemu dengan Dajjal. Kalau informasi terputus, masyarakat kemudian tidak lagi diingatkan tentang Dajjal. Ketika Dajjal keluar, mereka akan terbawa dengan kekafiran Dajjal. Maka itulah mengapa informasi terus disampaikan. Karena fitnah terbesar yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, fitnatul Dajjal. Dari Nabi yang pertama sudah nyampaikan, mengingatkan. Ini maka harus disampaikan terus. Karena ilmu itu kalau terputus tidak disampaikan, Pak.
akan menyebabkan masyarakat yang tidak mendapatkan ilmu itu mudah disesatkan. Seperti kekafirannya, kesyirikannya kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nuh. Itu kan dimulai dari apa? Dari patung-patung yang dibuat, yang pertama kali dibuat tujuannya hanya mengingatkan mereka akan orang-orang saleh. Mengingatkan. Mereka tidak menyembah. Mereka tidak mengagungkan. Tidak, hanya mengingatkan saja. Gambar-gambar dibuat untuk mengingatkan. Namun kemudian tahun berganti, orang-orang tuanya meninggal dunia, muncul generasi yang tidak mengerti apa-apa. Muncul generasi yang tidak memahami apa-apa. Kenapa muncul generasi ini? Karena ilmu terputus. Ketika muncul generasi baru, syaitan mudah menyesatkan. Mereka membisikkan, hei, bapak-bapakmu buat patung ini buat disembah. Ini jadi syafaat nanti kalian yang memberi syafaat di hari kiamat. Nurut. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Itu bahayanya, Pak, kalau ilmu terputus, Pak. Mudah orang itu disesatkan. Demikian pula tentang Dajjal. Maka terus disampaikan masalah-masalah oleh para nabi tentang Dajjal ini. Kemudian ikhwani fillah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika disebut nama Nabi bersalawatlah. Nabi SAW bersabda, Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan salawat. Ucapkan salawat dengan suara yang kita dengar sendiri, enggak perlu diperdengarkan ke orang lain. Enggak perlu teriak-teriak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara fadilah kita duduk di majlis yang di mana di majlis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan berulang-ulang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu salah satu keutamaan di antara banyak keutamaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ana a'lam bima ma'ad dajjal min." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya lebih tahu tentang apa yang ada pada Dajjal daripada dia sendiri. Jadi Nabi mendapatkan informasi dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ma'ahu nahran yajriyan. Dia nanti punya dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'al ain ma'un abyad wal akhar ra'al ain narun ta'ajjaj. Yang satu dilihat mata sebagai air putih, air yang mengalir. Dan yang lainnya dilihat mata sebagai apa? Sebagai api yang bergora. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Yang satunya lagi ra'yal ain, dalam pandangan mata itu sebagai narun ta'ajjaj, api yang bergelora. Maka jangan tertipu. Fa imma adrakanna ahadun falya'tin nahr alladhi yarahu naran wal yughammid thumma liyuta'ti ra'sahu fayashrab min fa innahu ma'un barid. Kata Nabi SAW, jika seorang di antara kamu melihatnya, ketika melihat dua sungai, yang satunya apa? Air, yang satunya api yang bergelora, maka kata Nabi, datangilah sungai yang terlihat seperti api. Lalu pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya
lalu minum darinya, sesungguhnya itu adalah air dingin. Api yang dilihat oleh mata ternyata itu air dingin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat Dajjal. Wa inna Dajjal mamsuhul ain, alaiha dhafaratun ghalidha, maktubun baina ainai, kafir, yaqra'u kullu mu'min, katib wa ghairi katib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal itu salah satu matanya tertutup dengan kulit tebal, di depannya tertulis kata kafir. Di depannya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik ia bisa menulis atau tidak. Baik dia bisa baca atau tidak, pasti setiap orang yang lihat dia bisa tahu itu kafir. Itu salah satu sifatnya Dajjal. Salah satu tanda dari tanda-tanda Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Nawas bin Sam'an, ini hadis yang panjang. Rasulullah SAW menerangkan Dajjal pada suatu pagi dengan cara merendahkan dan meninggikan. Khafadha wa rafa'a, fakhaffadha fihi wa rafa'a. Dengan cara merendahkan dan meninggikan, maksudnya apa? Maksud merendahkan adalah menghinakan keadaannya, karena Dajjal itu buta mata sebelah dan mempunyai sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kelemahannya. Itu makna Nabi merendahkan, yakni merendahkan dirinya, merendahkan diri Dajjal. Dan yang dimaksud meninggikan adalah bahwa godaan atau fitnah Dajjal itu amat dahsyat. Sampai-sampai setiap Nabi mewanti-wantikan umatnya dengan hal itu. Ini diantara makna teks hadis, Nabi meninggikan dan merendahkan. Sebagian mengatakan Nabi meninggikan ketika bercerita tentang Dajjal, meninggikan suaranya. Lalu merendahkan, meninggikan, merendahkan. Kemudian, begitu seriusnya Nabi SAW, intensnya Nabi SAW menyampaikan tentang Dajjal, hingga kami menduga bahwa Dajjal itu berada di dekat kebun kurma di Madinah. Sampai para sahabat mengira ini Dajjal sudah dekat, kok Nabi begitu luar biasa menyampaikan tentang Dajjal. Ketika kami menemui Rasulullah SAW, beliau menjelaskan kepada kami, beliau mengatakan, apa keperluan kalian? Kami menjawab, ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan Dajjal pada suatu pagi dengan cara merendahkan dan meninggikan hingga kami mengira bahwa ia berada di dekat kebun kurma Madinah. Rasulullah mengatakan, Dajjal adalah hal yang paling aku cemaskan atas kalian. Jika ia muncul dan aku masih bersama dengan kalian, maka akulah yang akan menjadi penjaga kalian darinya. Dan jika aku tiada, maka setiap orang menjaga dirinya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga setiap muslim. Dajjal adalah pemuda dengan rambut yang sangat keriting, matanya redup. Ya, di sini terjemahkan redup. Ainuhu tafi'ah. Tafi'ah itu tidak hilang cahaya matanya, yang tidak bisa melihat. Ya, ada tapi tidak bisa melihat. Salah satunya, aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatad, salah seorang yang hidup di masa jahiliyah. Maka barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, kalau sampai di antara kalian bertemu dengannya, hendaklah ia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Hendaknya ia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Ia akan keluar di antara Syam dan Irak. Ia akan berjalan ke kanan dan ke kiri menyebarkan kerusakan.
wahai para hamba Allah, kata Nabi, ketika Dajjal keluar, teguhkanlah diri kalian. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama dia keluar di bumi ini? Berapa lama ia hidup di bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 hari. Lalu Nabi melanjutkan, 1 hari bagaikan 1 tahun. 1 hari lagi bagaikan 1 bulan. Dan 1 hari bagaikan 1 pekan. Dan hari-hari lainnya bagaikan hari-hari kalian ini. 40 hari, hari pertama bagaikan berapa? 1 tahun. 40 hari tinggal, hari pertamanya itu, lama hari itu, bagaikan 1 tahun. Kemudian, hari berikutnya bagaikan 1 bulan. Hari berikutnya bagaikan 1 pekan. Dan hari-hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Lalu para sahabat Rasulullah SAW bertanya, perhatikan pertanyaan ini. Ya Rasulullah, hari yang bagaikan 1 tahun itu, apakah kami cukup melakukan solat untuk 1 hari? yakni ketika kita mengalami 1 hari yang lamanya seperti 1 tahun, apakah solat kita cukup seperti solat 1 hari, yakni 5 kali? Saya katakan tadi, perhatikan pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari manusia-manusia yang selalu ingat dengan solat. Ketika ada perubahan kondisi, yang pertama kali difikirkan apa? Salat. Bagaimana salat kita ya Rasulullah? Ya. Kalau kita mungkin yang sampaikan hadis ini ketika di depan Nabi, mungkin bukan salat. Jadi yang terbetik langsung, bagaimana salat kita ya Rasulullah? Apakah kita melakukan salat seperti hari tersebut hanya berdurasi 24 jam seperti hari-hari biasa? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Hitunglah sesuai dengan perhitungan setahun. Kami mengatakan, ya Rasulullah, secepat apa Dajjal di bumi? Rasulullah SAW menjawab, secepat hujan yang disapu angin. Ia datang kepada satu kaum, lalu menyeru mereka. Ia datang kepada suatu kaum, lalu mengajak mereka, menyeru mereka, dan mereka mengimani dan mengikutinya. Mereka mengimani dan mengikuti siapa? Dajjal. Lalu ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Maka hujan pun turun mengguyur bumi, dan pepohonan pun tumbuh. Ternak-ternak mereka berangkat ke bukit-bukit penggembalaan, dan air susunya menjadi melimpah ruah, serta perutnya penuh makanan melebihi biasanya. Perhatikan ikhwan fillah. Ketika mereka mau mengikuti Dajjal, Dajjal jadikan apa? Masyarakat, tumbuh-tumbuhannya tumbuh. Binatang-binatang ternak mereka kenyang, gemuk-gemuk, besar-besar. Dan ketika dia mendatangi satu kaum yang lain, lalu menyeru mereka, tapi mereka menolaknya, tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal pun pergi meninggalkan mereka. Apa yang terjadi? Harta-harta mereka lenyap, rusak, binasa. Lalu si Dajjal melewati rumah yang hancur seraya mengatakan, keluarkanlah harta simpananmu. Maka harta-harta karun itu mengikutinya bagaikan kerumunan lebah. Kemudian ia memanggil seorang laki-laki muda belia, lalu ia tebas dengan pedang hingga terbelah 2. Lalu Dajjal memanggil orang itu, dan orang itu datang menghadapnya sambil tertawa. Itu dahsyatnya Dajjal, Pak. Dahsyatnya Dajjal dan fitnahnya Dajjal. Orang yang tidak mengikuti Dajjal,
dimiskinkan. Tentu semua atas izin siapa? Allah. Bukan hebat, Allah memberikan sementara untuk menguji manusia. Bagaimana manusia tidak bayar mengikuti Dajjal, Pak? Sekarang saja diiming-imingi mie goreng, orang sudah melepas agama. Ini dimiskinkan sama Dajjal. Sekarang saja karena urusan perut, kita sudah menanggalkan keimanan kita, dan itu yang terjadi. Maka yang paling banyak murtad pada zamannya Dajjal, orang-orang yang lemah iman. Padahal ingat, Dajjal itu sudah punya ciri-ciri yang jelas. Dia adalah kafir. Ya. Saya khawatir termasuk banyak pengikut Dajjal itu kaum liberal. Ya. Yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Ya. Bingung dia baca kafir itu. Iki agama apa ini? Oh, jangan-jangan podo iki sahib. Semua manusia sama. Ya. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ya. Dari pemikiran-pemikiran yang merusak akidah. Kemudian ikhwani fillah, di saat Dajjal sedang hebat-hebatnya mempertontonkan kehebatannya, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Pada saat itu Allah mengutus Al-Masih bin Maryam. Lalu ia turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, Syria. Mengenakan 2 potong baju yang dicelup yang berwarna, meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap 2 malaikat. Dan ini ikhwani fillah sudah digambar. Antum kadang-kadang lihat gambaran itu. Turun dengan dua sayap malaikat. Na'udzubillah, tapi tidak boleh digambarkan. Jika ia menundukkan kepalanya, meneteslah air, dan apabila ia mengangkatnya, berjatuhanlah darinya mutiara-mutiara. Tahaddara minhu jumanun. Ya. Jadi bukan mutiara-mutiara, tapi seperti mutiara-mutiara. Kemudian ikhwani fillah. Dan maka tidak seorang pun kafir yang mencium wangi tubuhnya kecuali mati. Jadi Nabi Allah Isa alaihi wasallam tidaklah dicium oleh orang yang kufur kepada Allah kecuali dia meninggal. Maka Al-Masih itu mencari Dajjal dan menemukannya di pintu yang sempit, lalu ia Al-Masih membunuhnya. Hatta yudrikahu bibabi Lut. Ya, sampai bertemu di pintu bibabi Lut, nama satu tempat. Fayaqtuluhu. Lalu dibunuh oleh siapa? Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini di antara hadis-hadis tentang Dajjal, dan Nabi SAW memerintahkan kita dalam rangka melindungi diri dari Dajjal, di antaranya dengan banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW adalah doa yang kita baca sebelum kita salam. Sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu di antara doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian juga Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari Dajjal. Itu di antara cara membentengi kita. Kemudian yang ketiga cara membentengi kita dari Dajjal adalah ketika Dajjal keluar, jangan pernah mendatangi. Tapi kita disuruh untuk menjauh, lari dari Dajjal. Dan Dajjal itu akan memasuki semua negeri kecuali Makkah wal Madinah. Ya. Indonesia pasti masuk. Semua negeri kecuali Makkah dan Madinah. Dilempar, diperangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi ini ikhwani fillah merupakan sahih, keimanannya adalah, kita mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Dan jangan tertipu, terpedaya dengan manusia-manusia yang kemudian menolak hadis-hadis Rasulullah SAW karena dianggap tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya.
Mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Siapa yang menolak wahyu dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling merugi dan manusia yang paling jahil. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ikhwan fillah, hari ini kembali kita mendengar saudara kita, salah satu jamaah masjid, Bapak Udin namanya, Allahu Akbar, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu saya menyampaikan saudara kita Bapak Totok meninggal dunia, dan pagi tadi saya mendengar saudara kita, jamaah kita meninggal dunia. Satu persatu orang-orang yang dekat dengan kita, yang bersama dengan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Satu persatu dipanggil oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melapangkan kuburannya. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma nawwir qabrahu, Allahumma afsah qabrahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم تقبل صالحات أعماله وكفر عنه سيئات أعماله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.